Halo semuanya, selamat datang di channel Ariel Kurnaidi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku Amanat kepada Orang Muda yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita akan mulai dari sepatah kata. Pasal yang pertama yaitu membangun tabiat untuk selama-lamanya. Di pasal yang pertama ini dimulai dengan ungkapan Nyonya Ellen G. White bahwa Nyonya Ellen G. White mempunyai perhatian yang sangat mendalam bagi orang-orang muda. Nyonya Ellen G. White juga ingin melihat para orang-orang muda berusaha dengan sangat keras untuk menyempurnakan tabiat-tabiat Kristen. Nyonya Ellen G. White juga ingin melihat para orang-orang muda belajar dengan tekun dan juga berdoa agar mendapatkan pendidikan yang nantinya dapat digunakan di dalam ladang Tuhan. Nyonya Ellen G. White juga ingin agar para orang-orang muda saling bahu-membahu, saling tolong-menolong satu sama lain agar dapat mencapai pengalaman kekristenan yang lebih tinggi. Nyonya Ellen G. White mengatakan bahwa Kristus telah datang untuk mengajarkan kepada manusia jalan keselamatan. Dan dia telah membuat jalan ini begitu rata sehingga seorang anak kecil pun bisa berjalan di atasnya. Kristus telah datang dari sorga. Kristus telah meninggalkan tahtanya di sorga, datang ke dunia ini untuk membuat keselamatan kepada kita, manusia yang berdosa ini. Dan Kristus juga membuat jalan keselamatan ini begitu rata, sehingga seorang anak kecil pun bisa untuk berjalan di atasnya. Yesus menyuruhkan murid-muridnya supaya menurut dan kenal Tuhan. Dan sementara mereka itu menurut pimpinannya tiap-tiap hari, mereka itu dapat mengetahui bahwa ia pun akan terbit bagi mereka seperti fajar. Yesus telah menyuruhkan kepada semua murid-muridnya agar pergi ke seluruh dunia mengabarkan Injil untuk semua orang, agar semua orang di dunia ini dapat mengerti keselamatan dan mendapatkan keselamatan itu, dan juga agar semua orang-orang di dunia ini mengenal Tuhan. Dan sementara mereka itu menurut pimpinannya tiap-tiap hari, mereka itu dapat mengetahui bahwa Yesus akan terbit bagi mereka seperti fajar di pagi hari. Engkau telah mengamat-amati terbitnya matahari dan datangnya siang hari yang berangsur-angsur di atas bumi dan langit. Sedikit demi sedikit fajar itu menyingsing sampai matahari terbit. Kemudian cahaya itu bertambah-tambah terus, makin panas dan makin terang, sampai memuncak pada tengah hari. Inilah satu teladan daripada apa yang Allah ingin melakukan buat anak-anaknya dalam pekerjaan menyempurnakan mereka sebagai orang Kristen. Sementara kita berjalan tiap-tiap hari atas terang yang dikirimkan Tuhan pada kita, dalam penurutan penuh atas segala perintahnya, maka pengalaman kita akan bertambah-tambah dan menjadi lebih luas sampai kita mencapai derajat penuh dari laki-laki dan perempuan dalam Kristus. Kasih Tuhan, keselamatan Tuhan seperti fajar di pagi hari yang makin lama makin terang, makin panas sampai rembang di tengah hari. Yesus telah memberikan teladan kepada kita dalam menyempurnakan tabiat-tabiat kita sebagai orang Kristen. Sementara kita berjalan tiap-tiap hari atas terang yang dikirimkan Tuhan, lama-kelamaan maka pengalaman kita akan bertambah-tambah dan menjadi lebih luas sampai kita bisa menjadi laki-laki dan perempuan di dalam Kristus. Orang-orang muda perlu selalu melihat pada jurusan yang Yesus sendiri telah jalani. Dalam perjalanannya ke Bukit Golgota, Yesus telah melakukan satu tindakan mengalahkan, yaitu mengalahkan perasaannya, mengalahkan emosinya. Jika saja Yesus memiliki perasaan sedikit saja perasaan, awas kamu ya, maka misi penyelamatannya itu
tidak akan berhasil. Yesus telah datang dari sorga ke dunia ini sebagai seorang yang hina, bukan sebagai seorang raja untuk memerintahkan bangsa-bangsa. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk menuruti apa yang Bapaknya telah perintahkan. Sebagaimana kita juga mesti buat. Kita sebagai orang-orang muda dan juga sebagai umat-umat Allah juga mesti menuruti apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kita, yaitu mengenal akan Tuhan. Jika kita mempelajari perjalanan hidup Kristus, kita akan menemukan begitu banyak pengorbanan yang Yesus telah lakukan bagi kita. Jika kehidupan kita merasa bahwa kehidupan kita selalu mendapatkan pencobaan, ingat bahwa pencobaan yang Yesus rasakan, pencobaan yang Yesus tanggung, jauh lebih besar dari pencobaan yang kita alami saat ini. Oleh satu kehidupan yang cocok dengan teladan yang diberikan olehnya, hendaklah kita selalu menunjukkan rasa terima kasih kita, menunjukkan rasa penghargaan kita atas apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Orang-orang muda dan juga kita semua sebagai umat Allah telah dibeli dengan begitu mahal harganya, yaitu oleh pengorbanan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Cobalah kita pikirkan, begitu besar pengorbanan yang Yesus telah lakukan untuk kita. Yesus telah datang dari sorga, meninggalkan tahtanya, datang ke dunia ini sebagai seorang yang hina, untuk dicobai dan untuk mengalahkan pencobaan itu. Yesus telah menerima segala olok-olokan, segala penghinaan, segala penistaan, dan Yesus telah menjadi satu korban harian guna manusia. Dan jika pekerjaannya itu sudah selesai, maka ia akan mati di atas kayu salib. Kakinya dipaku, tangannya dipaku, semua orang mengolok-olok dia. Cobalah kita pikirkan, begitu besar pengorbanan yang Yesus telah lakukan buat kita. Ia telah menerima semua kesakitan yang harusnya kita rasakan. Tetapi oleh pengorbanan Yesus itu, kita semua bisa diselamatkan dari dosa. Kita semua bisa dilayakkan untuk kedatangannya yang kedua kali, untuk memasuki kerajaan sorga. Kita masuk ke satu topik berikutnya, yaitu satu sahabat yang setia. Pada saat Kristus meninggalkan kita untuk naik ke sorga, Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Yesus menjanjikan kepada kita satu wakil, yaitu Roh Suci dan malaikat-malaikatnya. Yesus memiliki wakil, dan malaikat-malaikat surga sebagai roh berkhidmat telah dikirimkan kepada kita untuk menolong kita dalam berperang sebagai orang-orang percaya melawan musuh yang amat kuat, yaitu setan. Ingatlah bahwa kita selalu mempunyai penolong yang amat sangat kuat, yang dapat membantu kita di setiap saat, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada orang lain yang lebih mengetahui kekurangan kita selain Yesus sendiri yang mengetahui itu. Yesus selalu menjaga kita, dan jikalau kita mau dipimpin olehnya, kita akan ditempatkan di satu lingkungan, satu keadaan yang menyanggupkan kita menyempurnakan kebenaran kita, kehendak Tuhan buat kita. Dalam hidup ini, kita menyediakan diri buat kehidupan yang akan datang. Tidak lama lagi akan ada satu pemeriksaan yang amat hebat sekali, pada waktu mana tiap-tiap jiwa yang berusaha menyempurnakan tabiat kekristenan mesti menjawab pertanyaan ujian dari Tuhan. Satu pertanyaan ujian dari Tuhan kepada kita masing-masing satu saat nanti, yaitu, apakah engkau telah mengadakan satu teladan yang orang lain boleh turut dengan selamat? Apakah engkau telah menjaga jiwa-jiwa sebagai orang-orang yang bertanggung jawab? Kita akan ditanya, apakah kita sudah memancarkan tabiat Kristus di dalam kehidupan kita? Apakah orang-orang sudah mengenal Kristus di dalam kehidupan kita? Bala tentara sorga mempunyai perhatian penuh terhadap orang-orang muda. Dan mereka itu amat ingin sekali supaya orang-orang muda tahan uji, dan supaya kepada mereka itu nanti diberikan firman yang berkenan. Sabaslah hai hambaku yang setiawan,
masuklah ke dalam kesukaan Tuhan. Hendaklah kita sebagai orang-orang muda dan juga sebagai umat-umat Allah mengingat bahwa di dalam dunia ini kita harus membangun tabiat buat selama-lamanya, dan bahwa Allah nanti pada saat kedatangannya yang kedua kali akan menuntut apa yang kita sudah lakukan selama kita hidup. Biarlah orang-orang yang mempunyai lebih banyak pengalaman menjagai orang-orang yang belum memiliki banyak pengalaman. Dan apabila mereka itu melihat orang-orang ini dicobai, ajaklah mereka ke tempat-tempat sunyi, ajaklah mereka untuk berdoa. Tuhan ingin supaya kita merasa korban Kristus yang besar itu bagi kita oleh menunjukkan perhatian menyelamatkan. Di akhir bab kita pada hari ini, jikalau orang-orang muda mau mencari Kristus, maka Kristus akan membuat usaha mereka itu berhasil. Pelajaran bagi kita pada saat ini, kita sebagai orang-orang muda dan juga kita semua sebagai umat-umat Allah, apa wujud penghargaan, wujud terima kasih yang kita lakukan buat Yesus? Bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua? Kiranya di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan kekristenan, kiranya kita bisa menunjukkan tabiat Kristus kepada teman-teman kita, kepada masyarakat di sekitar kita, bahkan kepada semua orang yang kita temui. Dan kiranya kita juga menurut apa yang Yesus telah perintahkan untuk kita lakukan, yaitu mengenal Tuhan, mengabarkan Injil ke seluruh dunia, agar semua orang bisa mengenal Tuhan, bisa merasakan cinta Tuhan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dari buku Amanat kepada Orang Muda, pasal yang pertama, yaitu membangun tabiat untuk selama-lamanya, bisa mengingatkan kita bahwa kita harus menurut apa yang Yesus telah perintahkan untuk kita. Kita bisa menunjukkan wujud terima kasih kita kepadanya atas pengorbanannya di atas kayu salib. Jangan lupa untuk komen, subscribe, juga like video ini jika kalian suka, dan follow akun Instagram saya, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di video-video berikutnya.